terhormat Bapak Bukhari Muslim MPD selaku mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus air dalam Islam. Mohon disimak yang baik ya teman-teman. Apa itu siklus air? Siklus air adalah proses perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi secara terus-menerus. Selanjutnya itu ada tahapan siklus air. Yang pertama itu ada koleksi. Koleksi atau pengumpulan air adalah proses di mana air hujan yang jatuh ke permukaan bumi dan meresap ke dalam tanah akan bergerak dan berkumpul di lautan, danau, waduk, dan sungai. Selanjutnya itu yang kedua ada evaporasi atau penguapan air. Adalah proses di mana air yang berada di permukaan bumi menguap menjadi uap air akibat dari panasnya sinar matahari. Uap air ini kemudian bergerak ke atas menuju atmosfer. Ketiga itu ada kondensasi atau pembentukan awan. Adalah proses di mana uap air yang naik ke atmosfer akan mengalami pendinginan dan berubah menjadi titik air. Titik air akan mengembun dan berkumpul sehingga menciptakan awan. Selanjutnya itu ada presipitasi atau turunnya hujan. Adalah proses di mana titik air di awan akan semakin banyak dan berat sehingga jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Air hujan yang jatuh ke bumi akan kembali ke sungai, danau, waduk, lautan dan meresap ke dalam tanah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus air dalam Islam atau siklus air dalam Al-Quran, yaitu kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril 1400 tahun silam. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minas samai ma'u biqadari fa askanahu fil ardi wa inna ala zahabim bihi laqadirun, yang artinya, dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan kami pasti berkuasa melenyapkan. Allah berfirman juga dalam Quran surat At-Tariq ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, was-samaa'i zatir raj, artinya demi langit yang mengandung hujan. Jadi dari dua ayat tersebut menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur air yang menjadi sumber kehidupan di bumi. Selanjutnya yang kedua yaitu manusia diajak untuk bersyukur atas nikmat dari air dan menjaga lingkungan siklus air agar tetap berjalan dengan baik. Selesai sudah penjelasan dari saya tentang siklus air dalam Islam. Semoga bermanfaat.